Setelah menutup telepon, dia membalik video tadi. Kemudian dia menarik kembali bilah kemajuan. Dia kemudian pertama kali melihat mobil Marshall dengan cepat pergi dari restoran. Tak lama setelah itu, dia sendiri juga berjalan keluar dari restoran. Diikuti oleh mobil yang diambil Gemma kemudian juga melaju pergi dari Indonesia Aun ke arah yang sama dengan Marshall. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, hari itu ketika saya pergi ke restoran ini dengan Marshall. Sudah lama setelah makan malam, restoran sepertinya kosong, jadi di mana Gemma? Dalam pikirannya, dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya. Dalam benaknya memutar ulang situasi di restoran hari itu. Segera, gambaran hari itu muncul di benaknya. Sebagai seorang detektif untuk waktu yang lama, ia memiliki memori pasif yang sangat kuat. Mungkin tidak memperhatikan detail kecil dari pemandangan itu. Tapi detail itu sebenarnya sudah ada di pikirannya seperti perekam video. Disimpan secara mekanis dalam pikiran, dia dapat memutar ulang, seperti memutar ulang dan menonton ulang lagi. Banyak detail waktu, ia mampu menangkap lagi. Segera, dia ingat bahwa di restoran angsa panggang. Di sebelah kanan, ada tangga kayu ke atas. Hari itu ketika dia dan Marshall memasuki pintu, mereka tidak sengaja memperhatikan tangga. Namun gambaran di benaknya tiba-tiba melintas, lalu tangga itu tidak kosong. Tapi ada 4 kaki 2 orang yang muncul di sudut kanan atas gambar di benaknya. Dia segera mengkonfirmasi dalam pikirannya bahwa ketika dia dan Marshall pergi ke restoran hari itu, Gemma seharusnya pergi dengan orang lain. Jadi, dia hanya bisa bergumam, siapa orang itu? Apakah itu agennya? Atau apakah anak yang berselisih dengan Adam Faye ketika Zachary diculik hari itu? Memikirkan hal ini, pikirannya tidak bisa tidak memikirkan penampilan Tama hari itu. Ketika dia memikirkan Tama, dia tidak bisa tidak berpikir. Setelah Zachary diculik hari itu, di bawah sikap agresif Adam, dia sudah bisa tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, dan bahkan tidak melepaskannya. Jadi jelas bahwa dia sangat percaya diri di dalam hatinya, tetapi mengapa dia begitu percaya diri? Dia tahu, ini adalah wilayah keluarga Faye, dia menemani Sarah menghadiri makan malam amal yang diselenggarakan oleh Zachary. Dia pasti tahu apa kekuatan keluarga Faye di latar belakang. Mengetahui kemampuan keluarga Faye, dan tetap tidak menempatkan Adam di mata. Orang seperti ini, pada akhirnya, terlalu kuat, atau terlalu gila. Ketika Duncan memikirkan hal ini, dia merasa semakin bahwa sepertinya ada beberapa rahasia dalam diri pemuda itu. Duncan merasa bahwa seseorang, apakah dia gila atau kuat, harus memiliki tulang punggung yang cukup. Jadi dia ingin mencari tahu mengapa pemuda itu memiliki tulang punggung untuk berhadapan langsung dengan Adam Faye. Menurutnya, pemuda ini bisa menjadi titik terobosan. Namun, yang paling dia khawatirkan sekarang adalah dia tidak tahu bagaimana menjangkau pemuda itu dengan cara yang masuk akal. Lagi pula, jika pendekatan terburu-buru seseorang tanpa alasan yang cukup masuk akal, maka dia pasti akan mencurigai motif pihak lain mendekatinya. Bagi orang pintar, begitu mereka merasakan ada sesuatu yang salah, mereka akan segera mengambil tindakan pencegahan sehingga pihak lain tidak dapat menemukan titik terobosan. Tepat ketika dia khawatir tentang masalah ini, Marshall tiba-tiba menelepon. Duncan tidak ragu-ragu, jadi dia langsung menekan tombol jawab. Di ujung telepon yang lain, Marshall membuka dan bertanya, "Duncan, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru tadi malam?" Faktanya, Marshall tidak banyak tidur tadi malam, pikirannya telah berpikir. Bagaimana Gemma pada akhirnya mengetahui berita penyakit kritis lelaki tua itu? Namun, bagaimanapun juga, dia memberitahu Duncan kemarin bahwa dia tidak ingin menyelidiki Gemma. Jadi sekarang dia terlalu malu untuk bertanya langsung kepada Duncan. Dan hanya bisa bertanya samar-samar jika ada penemuan baru. Duncan dan Marshall adalah saudara yang baik selama bertahun-tahun. Secara alami tahu apa yang ada di pikiran saudaranya, jadi dia langsung menjawab. "Saya meminta seseorang untuk melacak sumber dari Bandara JFK,
untuk mengatakan Anda mungkin tidak percaya. Ketika kami makan angsa panggang di Indonesian Town, Gemma ini juga ada di sana. Apa? Marshall sangat terkejut bertanya. Dia juga ada di restoran? Itu tidak mungkin, hanya ada kita berdua di sana. Pada saat itu selain bos dan anak buahnya, kan? Duncan berkata, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi saya dengan hati-hati memikirkan kembali. Kami memasuki restoran ketika ada 2 orang. Yang baru saja tiba sebelum kami di lantai, salah satu dari 2 orang itu adalah Gemma. Marshall berseru, begitu. Ada kebetulan seperti itu? Artinya Nona Gu tidak mendapat kabar penyakit kritis lelaki tua itu dari orang lain. Dia mendengarnya langsung dariku ketika aku berbicara denganmu. Benar. Duncan tersenyum sinis dan berkata, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Saya pikir kemarin pasti ada teori konspirasi. Tapi aku tidak menyangka bahwa hal-hal dapat memiliki kebetulan seperti itu. Saat itu kamu mengatakan bahwa tuan tua sakit parah, bergegas ke bandara. Saya tidak punya banyak waktu untuk pergi. Setelah saya meninggalkan mobil, Sarah juga meninggalkan Indonesian Town. Searah denganmu, pasti langsung menuju ke sana ke bandara. Yang cukup bisa menjelaskan mengapa dia bisa mengikutimu ke Los Angeles. Marshall menghela nafas, sepertinya lelaki tua itu benar-benar diberkati dengan kehidupan yang hebat. Hari itu jika kita berdua tidak pergi makan angsa panggang, orang tua itu pasti tidak akan bisa melewati rintangan ini. Ya. Duncan menghela nafas, omong-omong, Nona Gu ini juga sangat penyayang. Setelah mendengar tentang masalah ini, segera pergi ke Los Angeles. Sepertinya itulah alasan mengapa dia datang ke Los Angeles. Itu bukan untuk berkunjung, tetapi untuk menyelamatkan lelaki tua itu untuk pergi. Marshall berkata dengan emosi yang tak tertandingi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa cerita tersembunyi dari masalah ini akan menjadi seperti ini. Kalau begitu, keluarga Polan kita berhutang budi pada Nona Gu yang lebih besar lagi. Duncan memberikan tapi segera bergumam dengan beberapa keraguan. Marshall, ada hal yang tidak saya mengerti, jika saya mengatakan dengan lantang Anda tidak keberatan kan? Marshall lalu berkata, kamu yang mengatakannya. Duncan berkata, lihat karena Nona Gu ini memiliki obat yang bisa menyelamatkan orang tua itu. Dan dia juga tahu bahwa kamu ada di bawah, lalu mengapa kamu pikir dia tidak memberimu obat saja? Mengatakan bahwa Duncan menambahkan, dan lihat, dia tidak mengejar Anda segera setelah Anda pergi. Dia menunggu sampai aku pergi sebelum keluar, yang terasa seolah-olah dia sengaja berusaha menghindarimu. Ini. Marshall juga tidak bisa memikirkan alasan, jadi berkata, kamu bilang dia tidak memberiku obat secara langsung. Sepertinya dia takut aku tidak akan mempercayainya. Jika saya tidak percaya pada obatnya, apakah saya akan menerimanya adalah sebuah pertanyaan. Apakah saya akan memberikannya kepada orang tua itu setelah menerimanya, adalah pertanyaan lain. Duncan menghela nafas dan berkata, mungkin, tapi aku merasakannya dalam semua hal ini. Tidak ada satu hal pun yang logis dan sepenuhnya mulus. Marshall lalu berkata, oke, kalau begitu kamu jangan terlalu curiga. Saya baru saja menerima dorongan berita, juru bicara keluarga Fei mengumumkan bahwa keluarga Fei akan mengadakan konferensi pers pada jam 8 pagi. Ketika seluruh jaringan disinkronkan secara langsung, diperkirakan gadis muda yang baru diangkat turun tangan untuk menyelamatkan Hari. Duncan tersenyum sinis dan berkata, untuk menyelamatkan Hari. Kekacauan ini, saya pikir siapapun itu, mereka tidak bisa membersihkannya. Marshall berkata, kali ini jika pria pemberani mematahkan pergelangan tangannya, masih ada kesempatan. Tergantung apakah gadis kecil ini memiliki keberanian atau tidak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.